saya hormati tuan rumah Bapak Ines dan yang hormati Bapak Koordinator Bapak Sintiman Tuhan berkati. Dan saya hormati mama-mama dan bapak-bapak yang saya cintai dan teman-teman pemuda pemudi dan sekolah minggu dan remaja. Di momen Natal yang indah pada sore saat ini kita akan mulai ibadah ikatan keluarga. Kita akan mulai yang pertama yaitu Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Membimbing, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Membimbing, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Yohanes pasal 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengajarkan sana dengan Tuhan. Supaya tidak boleh yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Selamat hari Natal, Tuhan Yesus memberkati. Jika kita sudah mati, kita tidak akan kembali lagi untuk memuji Tuhan. Tapi selagi kita masih hidup ini baru kita memuji Tuhan dengan suara, tangan. Mungkin begitu saja. Mungkin ada yang menyanyikan terima kasih Tuhan. Kita kasih kesempatan. Kemuliaan buat Tuhan Yesus kita yang luar biasa. Kesempatan sore hari ini menyaksikan cita kasih Tuhan terkhusus dalam keluarga kami. Sore hari ini kami boleh bersama-sama menyaksikan cita kasih Tuhan yang luar biasa terkhusus dalam keluarga kami di tempat ini. Jadi puji Tuhan dalam sepanjang 1 tahun ini ya, kemurahan Tuhan, kasih Tuhan, kebaikan Tuhan sungguh luar biasa terkhusus dalam keluarga kami di tempat ini. Banyak masalah, persoalan, tapi Tuhan selalu pegang kami. Tuhan berikan kekuatan, berikan perlindungan, sehingga hingga saat ini kami ada. Jadi puji nama Tuhan, kesempatan sore hari ini kami akan memuji Tuhan.
Tuhan kami tidak bisa seperti ini. Karena kasih dan kemurahan Tuhan itu nyata dalam hidup kami. Sehingga sore hari ini lewat pujian kami akan menyanyikan tentang kasih Tuhan. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap pada Yesus. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berserah pada Yesus. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Benar Tuhan, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya firman. Kami bersyukur berterima kasih kepada Bapa yang di surga, karena Engkau baik, sungguh baik. Karena semua mahasiswa-mahasiswi dan sekolah minggu Rumaya, semua kami berterima kasih banyak dan juga lebih khusus kita jemaat Efesus dan juga jemaat Yerusalem dan juga jemaat tetangga semua sudah berkumpul di tempat ini untuk kami memuji memuliakan nama Tuhan. Bagaimana untuk tentang nanti kelahiran itu untuk kami, jadi terima kasih. Ayo karena wahai kiri kalau ini keluarga ini kalau numpak nuyo noti Yesus nakkan dan agrame karena yang noti itu ekomonggota itu wahai kiri kami lakukan terus untuk ibadah keluarga, Tuhan berkati jadi kita merenungkan firman Tuhan yang kita membuka firman Tuhan dari Lukas pasal 2 Lukas pasal 2 ayat 8 sampai 15. Memang sampai 20 tapi kita membaca sampai 15 atau 16. Jadi Lukas pasal 2 ayat 8 sampai 15. Kalau nanti penjelasannya sampai 20. Jadi kita membaca sampai 15. Nanti saya membaca, mungkin baca sama-sama ya. Lukas pasal 2 ayat 8, ditetapkan lembaga kitab gembala-gembala. Satu, dua, tiga. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal
di padang penjara kawanan ternak mereka. Pada waktu malam, tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan bulan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberikan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkusan dengan lampin terbaring di dalam balungan." Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar pelai tentara surga yang memuji Allah, katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia dan beriman kepadanya." Setelah malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Amin. Wah. Jadi tentang untuk kelahiran Yesus, membawa berita ini, berita dari malaikat-malaikat dari surga, bahwa ini untuk tempatnya bukan sempurna, tempatnya orang luar biasa tidak, tetapi untuk orang yang sederhana, keluarga besar di sana, orang yang ada tinggal di tempat berbunuh di gembala-gembala yang ada di sana. Gembala-gembala itu orang yang biasa, yang sederhana saja, tidak seperti orang yang kaya, tidak seperti orang yang rumah yang mewah, mereka tinggal di sana, tetapi orang itu gembala-gembala itu cuma sederhana saja. Mereka sibuk piara domba-domba di sana, menjaga domba di sana. Tetapi apa yang terjadi di tengah-tengah mereka itu ayat firman Tuhan yang ayat yang 8-9 itu. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka. Pada waktu malam, tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Jadi gembala-gembala mereka di sana ada menjaga kawanan domba ternak. Domba mereka menjaga di sana. Gembala-gembala juga orang sederhana, keluarga mereka ada di sana. Jadi Yesus ini dia lahir itu di kota Bethlehem. Kota Bethlehem, tetapi di situ orang banyak mendaftarkan untuk negeri yang mereka pendaftaran. Di situ waktu memang politik. Jadi luar biasa, hari ini juga kita memang momen politik, tetapi apa yang Yesus lahir di tempat Bethlehem itu terjadi. Semua mereka mendaftarkan untuk negeri yang Bethlehem itu. Gembala-gembala itu mereka sibuk ada di sana untuk menjaga kawanan domba Allah di sana. Jadi Yesus lahir di kota Bethlehem. Kota Bethlehem ini tempatnya di rumah kambing domba dia lahir, tetapi orang-orang Bethlehem tidak tahu tentang untuk kelahiran Yesus ini. Berita kelahiran Yesus ini mereka tidak tahu. Mereka cuma banyak orang juga, tetapi tidak dengar. Jadi luar biasa. Mereka berita dari surga, malaikat Tuhan membawa berita ke gembala-gembala ini hari yang malam. Hari ini kita untuk kelahiran Yesus. Untuk hari tanggal 25 kita melihat ke gereja. Jadi berita ini bawa bukan ke Bethlehem, tetapi orang-orang yang ada di keluarga di sana, Bethlehem. Jadi hari ini lahir Yesus lahir ada di tempat keluarga ini. Jadi keluarga yang sederhana itu mereka berita mereka dengar
mereka apa yang tiba-tiba di malam itu yang terjadi untuk terang cahaya dari Roh Kudus. Mereka orang gembala-gembala, mereka malam ketakutan, mereka takut begini. Apa yang berkata dari malaikat? Weh, kamu jangan takut. Hari ini orang yang raya untuk orang yang dunia, untuk orang yang luar biasa lahir. Itu ada di kota Bethlehem. Jadi ini berita tentang untuk berita bahwa untuk yang penting kepada gembala-gembala. Jadi jadi apa dia sampaikan kepada mereka yang ayat 10 itu. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Kesukaan besar seluruh bangsa untuk ada lahir. Yang kesukaan besar itu siapa? Tuhan Yesus lahir. Jadi memberitakan kepada gembala-gembala itu. Jadi mereka takut juga. Mereka juga takut, tetapi apa yang malaikat itu sampaikan kepada mereka? Kesukaan besar. Aku memberitakan kepada kesukaan besar untuk seluruh bangsa untuk lahir. Jadi hari ini telah lahir bagimu juru selamat itu siapa? Yaitu Yesus Kristus lahir di kota Daud. Jadi kesukaan besar, orang yang luar biasa dan lahir ada di kota Daud di sana. Jadi gembala-gembala mereka takut, inau timbar gara. Mereka ketakutan, tetapi malaikat bilang hari ini harus dia sampaikan kepada mereka. Dan mereka itu ketakutan dan mereka sampaikan ke teman-teman mereka, kasih tahu begitu. Mereka untuk melihat Yesus ke sana, ke Bethlehem. Jadi mereka pergi lihat ke Bethlehem itu, tetapi Yesus lahir hari ini di tempat ini, tempat keluarga. Anak-anak, terima kasih karena berita itu turun kepada orang yang tidak sederhana gitu. Jadi berita Tuhan ini ada bersama dengan kami di sini. Karena Yesus lahir Bethlehem di sana, tetapi sekarang ada lahir di tempat ini. Yesus di Mianda Nagarawa. Mereka itu waktu itu mereka bicara ke satu bagaimana kita bilang ke teman untuk melihat Yesus itu pergi ke Bethlehem. Apa yang Roh Kudus sampaikan itu mereka dengar, mereka ke teman baru mereka pergi melihat ke tempat, pergi ke Bethlehem. Dan hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Jadi mereka pergi. Mereka ini orang sederhana, orang sibuk dengan piara domba, kambing domba di sana, tetapi tidak mengangkat kambing domba, tidak membawa apa-apa. Mereka dengar berita dan mereka pergi ke melihat kelahiran Yesus itu, pergi ke sana dan mereka lihat baru apa yang mereka tidak cita. Mereka lihat Yesus ada lahir itu betul. Apa yang malaikat kasih tahu sampaikan itu mereka betul-betul Yesus sudah ada bersama dengan Maria dengan Yusuf, ada ketemu ke Bethlehem di kota Daud di sana. Jadi mereka melihat dan lihat betul di mata baru mereka bersukacita. Pulang itu bukan biasa-biasa, tetapi belum betul-betul dengan bersukacita, dengan memuji Tuhan, bersorak-sorak dengan malaikat-malaikat surga, sentara-sentara malaikat dari surga turun bersama-sama dengan memuji Tuhan. Terima kasih banyak keluarga besar Sendiman Yona. Alam yang nanti ni neno gua kedua kue alam demede alam berkati kami bangun keluarga bangun dimanapun bapak berada dalam pelayanan seterusnya. Tuhan berkati.
Itok mondok mendengar. Mano na indah ibunda dalam mengumpat. Mira malu kita loh. Wema dia kana. Ini dia bukan indi. Nyanda di wah indah tu wow. Nokbala. Wah. Inna meti me uno berapa. Dari tu buku pengajian bayar baka malia kana di mana ini bebas lo kau bisa di wah indah tu wow. Wah. Nyanda dari indah wah. Ini kau pada indah wah. Ini malu ni dah kan ini kau pada indah wah. Ini pun. Rasa pribadi sama-sama. Wah, kesan-kesan banyak yang Tuhan buat dalam hidup. Itu kesan sepanjang dari Januari sampai kita masuk di dalam bulan Kudus, itu bagi orang kepada Tuhan. Banyak kita mengalami, banyak yang kita melewati, tapi kita bersyukur. Yang lain mereka sudah pindah dari dunia Yesus dan dari Yerusalem selalu dan melayani kami juga dalam keluarga kami di sini. Jadi puji Tuhan, dalam persekutuan ini tidak pernah kita mengalami sakit atau masuk rumah sakit, pasal ini pun juga tidak. Karena Tuhan Yesus kita ada, selalu persekutuan, maka Tuhan berperkara. Itu saya mengucapkan pribadi saya. Dan juga itu doa dari orang percaya dan hamba Tuhan semakin itu dalam doa. Terima kasih. Dan dia itu pesan yang tidak mengalami apa yang kami pikir, tapi Tuhan selalu menunjukkan kebahagiaan dan yang baru sampai saat ini. Itu kami ucapkan dan juga saya sampaikan terima kasih juga. Para kami seringkali sebagai kepala keluarga tertinggalkan mereka. Kan saya bersyukur persekutuan tidak pernah berhenti. Ya, dan saya sampaikan terima kasih Pak. Majelis kunjungan tidak pernah berhenti. Jalan ke rumah untuk mencari juga. Dengan demikian merasa dari anak kami merasakan dan juga anak kami dia apa tapi tidak pernah kendala sampai saat ini sudah berjalan dengan baik, lancar saya karena ada Tuhan menolong mereka. Ini tersebut dan juga terima kasih Bapak ini dan juga kebanyakan masih kita laporan mana di sini dia Wamena ke Jakarta begitu jadi. Karena sebentar singkat, perjalanan ke Jakarta seperti itu. Jadi puji Tuhan, karena saya sampaikan terima kasih juga. Anak-anak selalu dengar doa.